Biasanya, manusia merasa bahagia ketika mencapai keberhasilan. Tetapi perlu diingat bahwa keberhasilan dan kebahagiaan di dunia tidaklah abadi. Boleh jadi masa kebahagiaan itu pelan-pelan berubah menjadi masa kepahitan atau penderitaan. Keberhasilan di dunia tidak bebas dari cobaan atau ujian. Dengan kata lain, keberhasilan itu mungkin bisa menjadi ujian bagi manusia. Karena cobaan atau ujian hidup itu tidak selalu berupa kegagalan dan penderitaan, tetapi bisa juga berupa keberhasilan dan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup agar Ia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Allah ingin mengetahui siapakah manusia yang paling baik perbuatannya dengan cara memberi ujian kepadanya berupa kegagalan atau serupa kematian, dan kesuksesan atau serupa kehidupan. Manusia dapat digambarkan seperti anak panah. Anak panah itu bisa meluncur jauh dengan terlebih dahulu ditariknya ke belakang. Begitu pula manusia bisa maju dan meningkat dengan pesat dengan adanya kegagalan dan kesulitan yang menyeretnya ke belakang. Tetapi dengan pandainya manusia mengambil pelajaran dari kegagalan dan kesulitan itu, dia bisa menemukan cara yang jitu serta kekuatan yang dahsyat untuk maju dan mencapai kesuksesan. Setiap kesulitan mengandung pelajaran, dan setiap pelajaran bisa mengubah seseorang. Semoga kita termasuk orang yang cerdas dan bijaksana dalam menghadapi kegagalan. Orang beriman setelah pernah mengalami kegagalan, dengan sikapnya yang benar dalam menghadapi kegagalan itu, dia kemudian bisa memperoleh keberhasilan dan keberuntungan. Imannya kepada Allah Ta'ala pun meningkat. Bagi orang beriman, keberhasilan duniawi bisa menjadi penyebab untuk mengenal Allah lebih jauh. Keberhasilan duniawi bisa menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan hakiki yang dalam istilah Islam disebut falah. Keberhasilan dan kebahagiaan hakiki didapatkan ketika manusia mengenal Allah dan dekat dengannya. Pada saat itu, manusia seakan-akan sudah tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lain karena telah tercukupi dengan kedekatannya dengan Allah. Kebahagiaan sejati dan abadi
tidak mesti terikat dengan hal-hal duniawi. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu senang dan terlena dengan keberhasilan duniawi. Keberhasilan yang bersifat sementara, seperti harta berlimpah, jabatan tinggi, rumah megah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Marilah kita kejar keberhasilan hakiki. Kita jadikan keberhasilan duniawi itu sebagai sarana untuk mengenal Allah. Janganlah kita terlalu membanggakan kekuatan dan usaha kita. Janganlah difahami bahwa keberhasilan itu sebagai hasil dari kemampuan dan kerja keras kita sendiri. Tetapi berpikirlah bahwa keberhasilan itu terwujud karena Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah menyia-nyiakan usaha seseorang, memberikan buah balasan pada usaha kita. Kita, orang beriman, setiap memperoleh keberhasilan seharusnya melakukan sujud syukur atau bersyukur di hadapan Allah Ta'ala dan memujinya, karena Dia tidak menyia-nyiakan usaha keras kita dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Dalam amal nyata, bersyukur bisa berarti menghargai pemberian Allah. Menghargai pemberian Allah bisa berarti menggunakan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak menyia-nyiakannya. Syukur itu akan membuahkan peningkatan iman dan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, bahkan orang yang bersyukur akan memperoleh keberhasilan yang lebih banyak. Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, niscaya aku berikan nikmat kepadamu lebih banyak lagi. Dan jika kamu mengingkari nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Keberhasilan orang kafir dan orang beriman tampaknya serupa, tetapi sebenarnya berbeda. Keberhasilan orang kafir cenderung mengarah ke jalan kesesatan, sedangkan keberhasilan orang beriman bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rahmat dan berkah ilahi. Keberhasilan orang kafir mengarah pada kesesatan karena dengan keberhasilan itu dia tidak kembali dan mendekat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, dia mempertuhan usaha, pengetahuan, dan kemampuannya. Sedangkan orang beriman, dengan keberhasilan itu, dia kembali kepada Allah dan mendekatnya. Kemudian dia bertambah kenal dengan Allah,
Setiap dia memperoleh keberhasilan, terjadilah hubungan baru dengan Allah. Dia terus mengalami perubahan dan peningkatan sehingga menjadi orang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mendahulukan Allah, maka Allah pun akan mendahulukan dia dan menyelamatkan dia dari segala macam kehinaan di dunia dan akhirat. Singkatnya, jika manusia ingin selamat dari segala macam kehinaan dan kesulitan di dunia dan akhirat, jalannya adalah bertakwa.